Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Unpam pada mata kuliah Filsafat Hukum akan menjelaskan mengenai mazhab Sociological Jurisprudence. Sebelum bahas materi, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dayana Susilawati dengan nomor induk mahasiswa 17 10 10 200 687. Nama saya Fofi Oktaviani dengan nomor induk mahasiswa 17 10 10 2006 08. Perkenalkan, nama saya Livia Ani Pangestu dengan nomor induk mahasiswa 171 010 2006 70. Perkenalkan, nama saya Sudungan Sueri Tarihoran dengan nomor induk mahasiswa 1710 10 2010 37. Perkenalkan, saya Agus Tami dengan nomor induk mahasiswa 17110 20 12 00. Berbagai aliran dalam filsafat hukum menunjukkan bahwa perkembangan ilmu hukum relatif dinamis. Filsafat hukum tidak lagi hanya menjadi kajian sampingan dari filsafat, tapi pada zaman sekarang telah menjadi bahan kajian tersendiri dan memiliki fokus kajian yang jelas. Mempelajari berbagai macam aliran dalam hukum sungguhnya menuntun bagi pembelajarannya untuk memahami, berpikir hukum sesuai dengan cara yang telah ditentukan oleh ilmu hukum itu sendiri. Kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mazhab atau aliran dalam filsafat hukum, yaitu aliran Sociological Jurisprudence. Melihat dari frasa Sociological Jurisprudence, dapat ditangkap bahwa aliran ini melihat keterkaitan antara masyarakat dan hukum. Sociological Jurisprudence merupakan salah satu dari aliran filsafat hukum yang mencoba memahami hakikat terdalam dari hukum. Tumbuhnya berbagai aliran filsafat hukum tersebut merupakan hasil dari dialektika pemikiran hukum yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum. Apabila masa lalu filsafat hukum tersebut merupakan hasil dari dialektika pemikiran hukum yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum, dewasa ini kedudukannya tidak lagi demikian, karena masalah-masalah filsafat hukum telah menjadi bahan kajian tersendiri bagi para ahli hukum. Aliran Sociological Jurisprudence dapat dikatakan sebagai salah satu aliran dari berbagai pendekatan. Tokoh yang paling populer sebagai penyebar pemikiran hukum ini diantaranya adalah Kriskopon dan Eugen Ehrlich. Kriskopon adalah seorang dosen dan menjabat dekan pada Harvard Law School. Adapun Eugen Ehrlich adalah seorang sarjana hukum kebangsaan Austria yang bekerja sebagai dosen sekaligus advokat. Munculnya aliran Sociological Jurisprudence adalah reaksi atas aliran hukum positif dan aliran hukum sejarah. Hukum positif dan hukum sejarah bertentangan secara diametral. Yang satu lebih menitik beratkan pada pembentukan hukum dalam peraturan perundangan. Yang satu lebih mementingkan pengalaman dan tumbuh kembangnya. Hukum dalam kehidupan masyarakat. Sociological Jurisprudence memandang keduanya penting. Pembentukan hukum penting dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pendapat pakar atau pelopor dari mazhab Social Jurisprudence, Eugen Ehrlich. Eugen Ehrlich lahir pada 1862 dan wafat pada 1922. Dianggap sebagai pelopor aliran Sociological Jurisprudence, khususnya di Eropa. Ehrlich adalah seorang ahli hukum dari Austin dan tokoh pertama yang meninjau hukum dari sudut sosiologi. Eugen berpandangan bahwa pusat gaya tarik perkembangan hukum tidak berada pada peraturan perundang-undangan atau hukum positif, tidak pada ilmu hukum, tetapi dalam masyarakat itu sendiri. Tidak begitu berguna hukum positif bila tidak selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat. Ehrlich ingin membuktikan kebenaran teorinya, bahwa titik pusat perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim atau ilmu hukum, tetapi pada masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, sumber dan bentuk hukum yang utama adalah kebiasaan. Hanya saja, ada akhirnya Ehrlich justru meragukan kebiasaan ini sebagai sumber dan bentuk hukum pada masyarakat modern. Selanjutnya, Ehrlich beranggapan bahwa hukum tunduk kepada kekuatan-kekuatan sosial tertentu. Hukum sendiri tidak akan mungkin efektif oleh karena ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum, dan bukan karena penerapannya secara resmi oleh negara.
Bagi Ehrlich, tertib sosial didasarkan pada fakta, aturan, dan norma sosial yang tercermin dalam sistem hukum. Secara konsekuen, Ehrlich beranggapan bahwa mereka berperan sebagai pihak yang mengembangkan sistem hukum harus mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran itu harus ada pada setiap anggota profesi hukum yang bertugas mengembangkan hukum yang hidup dan menentukan ruang lingkup positif dalam hubungannya dengan hukum dan dalam hukum yang hidup. Yang kedua ada Reskopon. Reskopon dilahirkan pada 1870 di Lincoln, Nebraska. Putra dari Stephen Bosworth Pound dan Laura Pound, dikenal sebagai tokoh pendidik terkenal dan penulis. Pound awalnya belajar botani di Universitas Nebraska. Ia meraih gelar master pada tahun 1888. Setelah menyelesaikan studinya, ia pergi ke Harvard untuk belajar hukum selama 1 tahun. Pound dengan ketelitiannya yang membawa sosiologi hukum ke Amerika Serikat, menemukan ketelitian yang sangat terperinci dan luas. Pemikiran Pound dibentuk dan hasil pertentangan secara terus-menerus dari masalah-masalah sosiologis atau masalah-masalah pengawasan sosial dan kepentingan sosial. Masalah-masalah filsafat atau pragmatisme secara teori eksperimental tentang nilai-nilai, atau masalah-masalah sejarah hukum atau berbagai sifat kemantapan dan keluasan dalam tipe-tipe sistem hukum, dan akhirnya masalah-masalah sifat pekerjaan atau pengadilan-pengadilan yang ada di Amerika Serikat atau unsur kebijakan administratif dalam proses pengadilan. Banyak titik perhatian dan titik tolak yang membantu Pound untuk memperluas dan memperjelas perspektif-perspektif dari sosiologi hukum. Reskopon memandang bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial. Ungkapan yang terkenal yaitu law as a tool of social engineering and social control. Sociological jurisprudence bertujuan untuk menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Keadilan adalah lambang usaha penyelesaian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa. Reskopon juga berpendapat bahwa living law merupakan sintesis dari positivisme hukum dan antitesis dari mazhab sejarah. Maksudnya, kedua aliran tersebut ada kebenarannya. Hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal agar dapat hidup terus. Yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pernyataan-pernyataan akal yang terdiri atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman itu pula. Di sini, saya ingin menjelaskan tentang 5 kajian berdasarkan apa yang dikaji oleh Social Jurisprudence. Yang pertama, menelaah akibat sosial yang aktual dari lembaga hukum dan doktrin hukum, karena itu lebih memandang kerjanya hukum daripada isi abstraknya. Yang kedua, mempelajari cara membuat peraturan yang efektif dan menitikberatkan pada tujuan sosial yang hendak dicapai oleh hukum dan bukannya pada sanksi. Yang ketiga, menelaah sejarah hukum sosiologis, yakni tentang akibat sosial yang ditimbulkan oleh doktrin hukum dan bagaimana cara menghasilkannya. Yang keempat, membela apa yang dinamakan pelaksanaan hukum secara adil dan mendesak supaya ajaran hukum harus dianggap sebagai bentuk yang tidak dapat berubah. Nah, dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan yang di atas tersebut agar usaha untuk mencapai maksud serta tujuan hukum lebih efektif. Baik, saya akan menjelaskan persamaan perbedaan aliran sosial jurisprudensi. Sociological jurisprudensi dalam istilah lain disebut juga functional anthropological. Penyebutan ini dilakukan untuk menghindari kerancuan antara sociological jurisprudensi dan sosiologi hukum. Antara sociological jurisprudensi dan sosiologi hukum jelas berbeda walau sama-sama berbicara tentang masyarakat dan hukum. Perbedaannya, sosiologi hukum induk ilmunya adalah sosiologi, ilmu tentang masyarakat atau manusia, namun objek studinya adalah hukum.
Sedangkan sociological jurisprudensi, induk ilmunya adalah hukum dan menjadikan masyarakat atau manusia sebagai objek studinya. Lebih tepatnya menelaah hukum yang berlaku dan berjalan di tengah kehidupan masyarakat. Mengaitkan hukum sebagai kajian utamanya dengan sikap masyarakat dan kepatuhan dan memperlakukan hukum di tengah kehidupan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.